Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Situmorang. Dalam motivasi iman hari ini saya akan berbicara kepada kita mengenai hidup keagamaan harus benar. Kita baca dulu Matius pasal 5 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, negara kita ini adalah negara yang beragama. Itu jelas. Dan kalau ditanya tentang tujuannya, pasti setiap orang mengatakan tujuannya beragama adalah untuk masuk surga. Dan tujuan berikutnya juga adalah pasti berkata, yaitu untuk kebaikan. Tetapi pernahkah terlintas dalam pikiran kita bahwa sesungguhnya keagamaan itu tidak bisa dilepaskan dari kata kebenaran atau benar? Seharusnya agama itu berbicara kebenaran, bukan sekedar kebaikan. Sebab kalau berbicara tentang kebaikan, itu akan sangat luas. Dan juga ketika kita berbicara mengenai kebaikan, maka relatif jadinya. Ketika kita berbicara baik, kita akan melihat dulu, baik untuk siapa? Baik dalam segi apa? Tetapi ketika kita berbicara kebenaran, maka di dalamnya pasti tujuannya adalah kebaikan. Karena kebenaran itu pasti mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai kehidupan kekristenan, maka tolak ukur dari keagamaan kita, kekristenan kita adalah kebenaran. Sebab hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak muncul orang-orang yang berbicara dan mencopot ayat kebenaran firman Tuhan demi ayat untuk pembenaran, bukan kebenaran. Saya tidak usah bahas di sinilah apa yang mereka bahas dan siapa aja saja gitu ya. Nggak usah lah, karena tujuan saya di sini bukan membahas siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Tetapi memberikan kepada kita sebuah motivasi bagaimana agar kita dalam kehidupan kekristenan kita berpikir, kita mempunyai tujuan, kita mempunyai fokusnya adalah kebenaran, bukan pembenaran, bukan sekedar kebaikan. Karena ketika kita berbicara kebenaran, pasti kebaikan itu akan mengikutinya. Teman saya pernah bilang begini, sudah wajar itu Pak Pendeta, kalau hari-hari ini banyak orang mencopot ayat untuk pembenaran dirinya. Karena memang pelaku itu selalu mencari ayat untuk pembenaran, walaupun itu sebenarnya dia tahu dari segi kebenarannya bukan seperti itu katanya. Jadi ya artinya kecenderungannya begitu, karena memang sifat manusia itu selalu ingin dianggap benar gitu ya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Yesus sedang membandingkan kekristenan sejati dengan keagamaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus sedang mau menyatakan, ini loh modelnya orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan kekristenan itu seharusnya tidak demikian gitu ya. Itulah sebabnya dia berkata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan tidak lebih baik. Karena saya katakan tadi berbicara baik itu relatif. Tetapi Tuhan berbicara, Yesus berbicara, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini berbicara kebenaran. Maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Emangnya seperti apa keagamaan orang Farisi? Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-23,
Matius pasal yang ke-23 kita lihat di sana, kalau kita membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, lalu saya lompat nanti bacanya ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Saya lompat ke ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata ini model keagamaan orang Farisi, model hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita melihat dalam ayat ini, dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ini bagian pertama bagaimana orang Farisi itu mengajar tetapi mereka tidak melakukannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita menjadi orang Kristen yang hanya bisa mengajari orang tetapi tidak melakukan apa yang kita ajarkan kepada orang, kita sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kekristenan itu bukan menilai orang. Kekristenan itu menjadi orang Kristen bukan engkau disuruh mengukur orang, tetapi bagaimana hidup saudara dan saya memberi teladan, menjadi contoh. Tidak omong, tidak ngomong doang, tidak hanya sekedar bercerita, mengomongi kamu harus lakukan ini, tidak. Tetapi justru dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Ini loh saya orang Kristen dan ini karakter kekristenan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berani menyatakan kebenaran kepada orang, ketika kita berani berbicara sesuatu yang benar kepada orang, maka kita juga sudah harus lebih duluan melakukannya. Jangan berbicara kasih tidak melakukannya. Jangan berbicara harus berbuat baik tapi tidak melakukannya. Ini harus seirama. Antara perkataan dan tindakan itu harus seirama. Jangan hanya kita hidup tapi perkataan kita mati. Kenapa perkataan kita mati? Karena perkataan itu hanya kita keluarkan tapi kita tidak melakukannya. Kita harus hidup dan perkataan kita juga harus hidup. Yang kedua, bagaimana hidup keagamaan orang Farisi? Dikatakan dalam ayat yang kelima itu, orang Farisi melakukan aktivitas agamanya hanya untuk dilihat orang. Ini berbicara motivasi, tujuannya. Apa tujuan mereka melakukan ibadahnya? Apa tujuan mereka beragama? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang kita lakukan tujuannya apa? Kalau engkau datang beribadah, kalau engkau datang menunjukkan dirimu sebagai orang Kristen, tujuannya apa? Tuhan mengatakan lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi orang Farisi ini beda, Bapak Ibu Saudara. Mereka melakukan ibadahnya itu sebagai sebuah pertunjukan, di mana dinilai keberhasilannya dari seberapa banyak pengikut, seberapa banyak penonton, seberapa banyak komentar yang baik. Bagaimana orang mengomentarinya? Oh itu bagus gitu ya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan dinilai dari kualitas atau nilai kerohanian di dalamnya. Kalau kita menjadi orang Kristen, melakukan ibadah kita hanya dengan melihat
banyaknya pengunjung, maka kita sama dengan orang Farisi. Kalau kita melakukan pelayanan, dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan dimanapun kita melakukan pelayanan, tujuannya hanya untuk menarik orang, daya tarik orang, hanya untuk membuat supaya orang banyak, supaya orang suka. Itu saya mau katakan sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi tujuan kita menjadikan orang itu menjadi orang surga. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan kita melayani orang adalah bagaimana kita membawa orang itu menjadi pengikut Kristus. Itu harusnya. Poin yang ketiga saudara adalah menjadikan orang menjadi pengikut mereka, bukan menjadi orang surga. Dalam Matius pasal yang ke-15 tadi, pasal 23 ayat 15 tadi dikatakan, apapun dilakukan, apapun mereka lakukan untuk memenangkan orang, tetapi bukan menjadikan mereka menjadi pemilik kerajaan surga, tapi menjadikan mereka hanya menjadi pengikut mereka. Bahkan mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih jahat secara penilaian agamanya daripada mereka. Itu kata firman Tuhan, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak orang Kristen sekarang ini seberapa banyak orang Kristen sekarang seperti ini, seperti orang Farisi ini. Selain gerejanya tidak ada yang benar, gitu ya. Menilai orang selain gerejanya tidak ada yang benar. Selain pendetanya tidak ada yang lebih diurapi. Jadi kalau pendeta lain datang, itu mah pendeta kecil gitu ya. Pendeta saya pendeta yang hebat, pendeta yang diurapi. Enggak lihat tumpangannya gitu ya. Enggak lihat kalau berjalan tegak ngomong, saudara-saudara, saya ini pendeta gitu ya. Nah itu melihat dan menghakimi orang lain sebagai orang yang tidak rohani dan lain-lain. Merasa dia yang lebih hebat, merasa bahwa mereka yang lebih rohani gitu ya. Oh, orang itu manusia berdosa. Orang itu begitu gampang mengukur orang, begitu gampang menghakimi orang, begitu gampang menyatakan orang itu berdosa tidak layak masuk surga, orang itu berdosa tidak layak melayani, orang itu berdosa tidak layak masuk gereja, orang itu berdosa tidak layak ini dan sebagainya, tidak layak ini, tidak layak itu. Seakan-akan hanya dia yang layak. Banyak berbicara di media sosial lalu mengukur orang itu sesat dan sebagainya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau masih seperti ini kekristenan kita hari-hari ini, saya mau katakan engkau masih kekristenanmu sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Keagamaanmu sama dengan mereka. Saya mau katakan bertobatlah dari hal itu. Karena firman Tuhan mengatakan kalau engkau masih sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukankah tujuan kita percaya Kristus untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Bukan hanya sekedar mencari ketenaran, mencari pamor, mencari pengakuan orang, bukan itu. Tapi tujuan kita adalah bagaimana saudara dan saya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada keselamatan jiwa terjadi. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita semua, biar di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau terus menjadi orang Kristen sejati. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.